Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang logika Fuzzy Tsukamoto. Dengan anggota kelompok, di sini ada Alfianur Rahman, Aziz Kurniawan, saya sendiri Muhammad Farhan, ada Muhammad Azri Rifki, ada Gilang Ramadan, dan Ahmad Rian Firdaus. Penjelasan logika Fuzzy Tsukamoto. Definisi. Logika Fuzzy Tsukamoto merupakan metode inferensi Fuzzy yang digunakan untuk pengambilan keputusan dengan pendekatan yang memadukan konsep logika Fuzzy dengan perhitungan rata-rata terbobot. Yang kedua ada proses awal. Dalam penerapannya, logika Fuzzy Tsukamoto ini dimulai dengan proses fuzifikasi, di mana nilai-nilai input yang bersifat tegas atau crisp diubah menjadi nilai Fuzzy menggunakan fungsi keanggotaan yang telah ditentukan. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan di sini yaitu metode ini dikembangkan untuk mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dengan cara yang lebih fleksibel dan intuitif. Yang keempat ada fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan ini bisa berbentuk segitiga trapesium atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik data yang dihadapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan fusifikasi. Di sini yang pertama ada nilai script, yaitu nilai tegas atau pasti sebagai input awal. Yang kedua, fungsi keanggotaan, yaitu pemetaan nilai Krips ke derajat keanggotaan. Yang ketiga ada nilai fuzi, yaitu derajat keanggotaan dalam himpunan fuzi 0 sampai 1. Fusifikasi merupakan tahap pertama dalam sistem logika fuzi, di mana nilai Krips atau nilai pasti dan tegas diubah menjadi nilai fuzi menggunakan fungsi keanggotaan. Proses ini mengubah input numerik menjadi derajat keanggotaan dalam himpunan fuzi yang telah didefinisikan. Proses fusifikasi dimulai dengan menentukan fungsi keanggotaan untuk setiap variabel input. Fungsi keanggotaan ini menggambarkan bagaimana suatu nilai Krips dipetakan ke dalam derajat keanggotaan yang berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi derajat keanggotaan atau mendekati 1, semakin kuat keanggotaan nilai tersebut dalam proses himpunan fuzi. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Gilang. Ya, selanjutnya ada proses inferensi, yang dimana dalam proses ini yang pertama ada perhitungan A predikat, di mana A predikat ini akan menghitung untuk setiap aturannya. Yang kedua ada operator AND, yang dimana dia akan menghitung nilai minimum dari derajat keanggotaan inputnya. Yang ketiga ada operator OR, dia ada nilai maksimum dari derajat keanggotaan input. Yang keempat ada perhitungan output Krips menggunakan A predikat dan fungsi keanggotaan monoton. Proses inferensi dalam metode Tsukamoto dilakukan dengan menghitung A predikat untuk setiap aturan. Nilai A predikat ini menunjukkan seberapa kuat suatu aturan berlaku untuk kondisi input yang diberikan. Untuk operator AND, nilai A predikat diambil dari nilai minimum dari derajat keanggotaan input-input yang terlibat. Sedangkan untuk operator OR digunakan nilai maksimum setiap A predikat, kemudian digunakan untuk menghitung nilai output Krips atau Z yang menggunakan fungsi keanggotaan yang monoton. Lalu selanjutnya ada defusifikasi. Yang pertama, dia akan menghitung nilai output dari Krips dari setiap aturan. Terus yang kedua ada perkalian dengan A predikat, yang dimana nilai output Krips dikalikan A predikat aturannya. Yang ketiga, penjumlahan hasil, yaitu dimana hasil perkaliannya dijumlahkan. Yang keempat, pembagian dibagi-bagi jumlah seluruh A predikat. Tahap terakhir adalah defusifikasi, di mana nilai-nilai output Krips dari setiap aturan digabungkan menggunakan metode rata-rata terbobot. Dalam perhitungan ini, setiap nilai output Krips dikalikan dengan A predikat aturannya. Kemudian hasil perkalian tersebut dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah seluruh A predikat. Hasil perhitungan ini memberikan output akhir yang bersifat tegas dan dapat digunakan untuk pengembalian keputusan. Nah, ini ada contoh studi kasus, yaitu di mana contohnya adalah mesin cuci otomatis. Di gambar pertama, ini adalah gambar mesin cucinya yaitu banyaknya pakaian yang dinyatakan dengan nilai 0 sampai 100. Jika nilainya lebih kecil sama dengan 40, itu termasuk sedikit. Dan jika nilainya lebih banyak sama dengan 80, itu termasuk banyak. Yang kedua ada tingkat kotoran.
Sama juga ini dinyatakannya dengan nilai 0 sampai 100, yang dimana nilai 0 sampai 40 adalah rendah dan nilai 50 adalah sedang. Jika nilainya 60 sampai 100 itu nilainya akan tinggi. Lalu di sini ada kecepatan putaran mesin. Dalam pencucian, kecepatan putar minimal 500 rpm itu akan dinyatakan lambat dan maksimalnya itu ada di 1200 rpm, maaf. Lalu, sebuah pabrik mesin cuci akan membuat sebuah mesin cuci otomatis berbasis fuzi yang dapat mengatur kecepatan putar mesin berdasarkan banyaknya pakaian dan tingkat kekotoran. Mesin cuci telah dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi banyaknya pakaian dan tingkat kekotoran. Spesifikasinya sebagai berikut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Rehan Firdaus. Nah, di sini ada aturan mesin cuci, yaitu yang pertama, pakaian sedikit, kekotoran rendah. Jika pakaian sedikit dan kekotorannya rendah, maka putarannya lambat. Dan yang kedua, pakaiannya sedikit, kekotorannya yaitu sedang. Jika pakaian sedikit dan kekotorannya sedang, maka putarannya akan lambat. Dan yang ketiga, pakaiannya sedikit, kekotorannya tinggi. Jika pakaiannya sedikit dan kekotorannya tinggi, maka putarannya akan menjadi cepat. Dan yang keempat, pakaian banyak, kekotorannya rendah. Jika pakaian banyak dan kotorannya rendah, maka putarannya akan menjadi lambat. Dan yang kelima, pakaian banyak, kekotorannya berupa sedang. Jika pakaian banyak dan kotorannya sedang, maka putarannya akan menjadi lebih cepat. Dan yang terakhir yaitu 6, pakaiannya banyak, kekotorannya tinggi. Jika pakaiannya banyak dan kekotorannya tinggi, maka putarannya akan menjadi cepat. Berdasarkan eh, pengujian terhadap prototip mesin, diperoleh aturan sebagai berikut. Berapa RPM kecepatan putaran yang harus dihasilkan mesin jika pada proses pencucian ternyata banyak pakaian yang bernilai 50 dan tingkat kekotorannya bernilai 58. Nah, di sini ada ujifikasi, yaitu variabel 1. Ujifikasi adalah proses mengubah nilai Krips atau tegas menjadi nilai uji samar menggunakan fungsi keanggotaan. Pada contoh ini, kita akan melihat ujifikasi untuk variabel pertama, yaitu banyaknya pakaian. Berdasarkan grafik fungsi keanggotaan yang ditampilkan, kita dapat melihat dua kategori untuk banyak pakaian, yaitu yang pertama sedikit dan yang kedua banyak. Dan di sini pertanyaan yang perlu dijawab adalah berapa derajat keanggotaan untuk banyak pakaian yang berupa 50. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menganalisis posisi nilai 50 pada grafik fungsi keanggotaan dan menghitung derajat keanggotaannya untuk setiap kategori. Nah, di sini yang sedikit, yaitu ketika X kurang lebih sama dengan 40, maka derajat keanggotaan kategori sedikit bernilai maksimal 1. Artinya X sepenuhnya termasuk dalam kategori sedikit. Dan ketika 40 kurang dari X dan kurang dari sama dengan 80, derajat keanggotaannya dihitung secara linear, menurunkan dari 1 ke dalam 0. Dan ketika X lebih besar dari 80, X tidak termasuk dalam kategori sedikit, sehingga derajatnya keanggotaannya yaitu berupa 0. Dan di sini ketika X kurang lebih sama dengan 40, maka X tidak termasuk dalam kategori berupa banyak sehingga derajat keanggotaannya 0. Dan ketika 40 kurang dari X dan kurang dari 80, derajat keanggotaan dihitung secara linear, naik dari 0 ke 1. Dan ketika X lebih dari 80, maka X kurang dari sama dengan 80, derajat keanggotaannya kategori banyak, bernilai maksimal 1. Dan artinya X itu sepenuhnya termasuk dalam kategori banyak. Nah, di sini kita ada perhitungan untuk nilai X yang bernilai 50. Dan di sini untuk kategori sedikit, new sedikit lebih dari bernilai 50 sama dengan 80 dikurang 50 per 80 dikurang 40 sama dengan 30 per 40. Dan maka hasilnya akan bernilai 0,75. Dan di sini kategori untuk kategori banyak, new banyak
bernilai 50 sama dengan 50 diambil 40 per 80 diambil 40 sama dengan 10 per 40. Maka akan menghasilkan nilai 0,25. Jadi pada X bernilai 50, derajat keanggotaan kategorinya sedikit adalah 0,75 dan derajat keanggotaan kategori banyak adalah 0,25. Dan di sini ada visualisasi spesifikasi yang akan dibacakan oleh Alfian Nurrahman. Selanjutnya visualisasi spesifikasi. Visualisasi pada grafik. Pertama, grafik menunjukkan dua fungsi keanggotaan sedikit dan banyak. Pada X sama dengan 50, kategori sedikit memiliki derajat keanggotaan 0,75. Kategori banyak memiliki derajat keanggotaan 0,25. Titik X sama dengan 50 ditunjukkan dengan garis vertikal pada grafik untuk memudahkan pembacaan derajat keanggotaan. Selanjutnya ada tingkat kekotoran. Variabel 2. Visualisasi grafik. Grafik menunjukkan tiga kategori keanggotaan rendah, sedang, dan tinggi. Pada X sama dengan 58, derajat keanggotaan untuk rendah adalah 0, derajat keanggotaan untuk sedang adalah 0,20, derajat keanggotaan untuk tinggi adalah 0,80. Untuk kategori rendah, jika X kurang dari sama dengan 40, derajat keanggotaan adalah 1. Jika 40 kurang dari X kurang dari sama dengan 50, derajat keanggotaan dihitung dengan 50 dikurang X per 10. Jika X kurang dari 50, derajat keanggotaan adalah 0. Untuk kategori sedang, jika X kurang dari sama dengan 40 atau X lebih dari sama dengan 60, derajat keanggotaan adalah 0. Jika 40 kurang dari X, X kurang dari sama dengan 50, derajat keanggotaan dihitung dengan X dikurang 40 per 10. Yang ketiga, jika 50 kurang dari X kurang dari sama dengan 60, derajat keanggotaan dihitung dengan 60X per 10. Yang ketiga, untuk kategori tinggi, jika X kurang dari sama dengan 50, derajat keanggotaan adalah 0. Jika 50 kurang dari X kurang dari sama dengan 60, derajat keanggotaan dihitung dengan X dikurang 50 per 10. Yang ketiga, jika X lebih dari 60, derajat keanggotaan adalah 1. Perhitungan untuk X sama dengan 58. Yang pertama, kategori rendah. Mu rendah nilai dari 58 sama dengan 0, karena X lebih dari 50. Yang kedua, kategori sedang. Mu sedang nilai 58 dari sama dengan 60 dikurang 58 per 60 dikurang 50 sama dengan 2 per 10 sama dengan 0,20. Yang ketiga, kategori tinggi. Mu tinggi nilai dari 58 sama dengan 58 dikurang 50. 6 per 60 dikurang 50 sama dengan 8 per 10 sama dengan 0,80. Selanjutnya ada kecepatan putaran variabel 3. Visualisasi grafik. Grafik menunjukkan dua fungsi keanggotaan, lambat dan cepat. Lambat dimulai dari derajat keanggotaan 1 pada Z sama dengan 500 dan turun linear ke 0 pada Z sama dengan 1200. Cepat dimulai dari derajat keanggotaan 0 pada Z sama dengan 500 dan naik linear ke 1 pada Z sama dengan 1200. Untuk rumus keanggotaannya untuk kategori lambat sama dengan jika Z lebih kurang dari sama dengan 500, derajat keanggotaan adalah 1. Jika 500 kurang dari sama dengan Z kurang dari 1200, derajat keanggotaan dihitung dengan mu lambat nilai dari Z sama dengan 1200 dikurang Z per 700. Yang ketiga, jika Z lebih dari 1200, derajat keanggotaan adalah 0. Yang kedua, untuk kategori cepat, mu cepat nilai dari Z. Jika Z kurang dari sama dengan 500, derajat keanggotaan adalah 0. Jika 500 kurang dari Z
kurang dari sama dengan 1200, derajat keanggotaan dihitung dengan mu cepat nilai dari Z sama dengan Z dikurang 500 per 700. Selanjutnya jika Z lebih dari sama dengan 1200, derajat keanggotaan adalah 1. Selanjutnya ada inferensi. Yang pertama, pakaian sedikit, kekotoran rendah. Jika pakaian sedikit dan kekotoran rendah, maka putaran lambat. Yang kedua, pakaian sedikit, kekotoran sedang. Jika pakaian sedikit dan kekotoran sedang, maka putarannya lambat. Yang ketiga, pakaian sedikit, kekotoran tinggi. Jika pakaian sedikit dan kekotoran tinggi, maka putaran cepat. Pakaian banyak, kekotoran rendah. Jika pakaian banyak dan kekotoran rendah, maka putaran lambat. Yang kelima, pakaian banyak, kekotoran sedang. Jika pakaian banyak dan kekotoran sedang, maka putaran cepat. Yang keenam, pakaian banyak, kekotoran tinggi. Jika pakaian banyak dan kekotoran tinggi, maka putaran cepat. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Azril Rifki. Oke, dilanjut dengan saya, Muhammad Azrul Rifki. Di sini aturan pertama, jika berat ringan dan tingkat kekotoran rendah. Visualisasi menunjukkan bagaimana aturan inferensi diterapkan untuk kondisi berat ringan dan tingkat kekotoran rendah, menghasilkan kecepatan putaran yang sesuai. R1 atau Rule 1. Jika pakaian sedikit dan kekotoran rendah, maka putaran lambat. Alfa predikat 1 sama dengan mu sedikit dari X join mu rendah dari X sama dengan min mu sedikit dari 50 atau mu rendah dari 58 sama dengan min 0,75 itu 0. Nilai Z1 sama dengan 1200. Visualisasi grafik. Grafik menunjukkan dua kategori kecepatan putaran, lambat dan cepat. Pada grafik, mu lambat, Z, menurun secara linear dari Z sama dengan 500 hingga 1200. Itu untuk yang lambat. Atau di sini, mu lambat Z sama dengan Z lebih dari sama dengan 1200 dibaca 0. 500 kurang dari sama dengan Z kurang dari sama dengan 1200 dibaca 1200 dikurang Z dibagi 1200 dikurang 500 atau Z lebih kecil sama dengan 500 adalah 1. Aturan kedua, jika berat ringan dan tingkat kekotoran sedang. Grafik ini mengilustrasikan penerapan aturan untuk berat ringan dan tingkat kekotoran yang sedang. Menunjukkan bagaimana hal ini mempengaruhi kecepatan putaran mesin cuci. Rules kedua, atau R2. Jika pakaian sedikit dan kekotoran sedang, maka putaran lambat. Alfa predikat 2 sama dengan mu sedikit dari X join mu sedang dari X sama dengan min mu sedikit dari 50 dan mu sedang dari 58 sama dengan min 0,75 dari 0,20. Itu hasilnya sama dengan 0,20. Nilai Z2 mu dari Z sama dengan 1200 dikurang Z2 dibagi 1200 dikurang 500 yaitu 0,20. Karena itu dari Z-nya sama dengan 1200 dikurang Z2 dibagi 700. Z2 sama dengan 1060. Atau bisa lihat yang di bawah grafik sini, mu lambat dari Z sama dengan jika Z lebih dari sama dengan 1200 itu hasilnya 0. Lalu 500 kurang dari sama dengan Z dan kurang dari sama dengan 1200. Itu bisa dibaca 1200 dikurang Z dibagi 1200 dikurang 500. Lalu Z kurang dari sama dengan 500
Itu hasilnya 1. Aturan ketiga, jika berat ringan dan tingkat kekotoran tinggi. Visualisasi ini menggambarkan bagaimana sistem inferensi menangani kondisi berat ringan dengan tingkat kekotoran yang tinggi dan dampaknya terhadap kecepatan putaran. Terus ketiga atau R3. R3. Jika pakaian sedikit dan kekotoran tinggi, maka putaran cepat. Alfa predikat 3. Sedangkan mu sedikit dari X join mu tinggi dari X. Yaitu mu sedikit 50 dan mu tinggi 58. Sedangkan minus 0,80 dari 0,75. Dan hasilnya yaitu 0,75. Nilai Z3. Mu dari Z sama dengan Z3 min 500 dibagi 1200 dikurang 500. Lalu mu dari Z 0,75 sama dengan Z3 dikurang 500 dibagi 700. Z3 sama dengan 1025. Atau bisa dilihat yang di bawah grafik, mu cepat dari Z sama dengan Z kurang dari sama dengan 500. Bisa dibaca dengan 0. 500 kurang dari sama dengan Z, kurang dari sama dengan 1200. Bisa dibaca Z kurang 500 dibagi 1200 dikurang 500. Atau Z lebih dari sama dengan 1200 bisa dibaca 1. Lalu untuk aturan yang keempat dan selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Aziz Kurniawan. Ya, selanjutnya pada aturan 4, jika berat sedang dan tingkat kekotoran rendah. Grafik ini menunjukkan penerapan aturan inferensi untuk berat sedang dan tingkat kekotoran rendah, serta bagaimana hal ini mempengaruhi output kecepatan putaran. Rules 4, jika pakaian banyak dan kekotoran rendah, maka putaran lambat. Alpha predikat dari rules 4 sama dengan mu banyak dari X join dengan mu rendah dari X sama dengan min dari mu banyak bernilai 50 dan mu rendah bernilai 58 sama dengan min 0,25 dan 0 sama dengan 0. Nilai dari Z plus 4 sama dengan 1200. Selanjutnya, aturan 5. Jika berat sedang dan tingkat kekotoran sedang, visualisasi ini menggambarkan bagaimana sistem fuzzy menangani kondisi berat sedang dengan tingkat kekotoran sedang dan implikasinya terhadap kecepatan putaran mesin. Terus 5. Jika pakaian banyak dan kekotoran sedang, maka putaran cepat, yaitu alfa predikat rules 5 sama dengan mu banyak dari X join dengan mu sedang dari X sama dengan min dari mu banyak bernilai 50 dan mu sedang bernilai 58 sama dengan min 0,25 dan 0,20 dan bernilai 0,20. Nilai dari Z terus 5 mu Z sama dengan Z terus 5 dikurang 500 per 1200 dikurang 500. Maka 0,20 sama dengan Z terus 5 dikurang 500 per 70. Maka hasilnya Z5 sama dengan 640. Terakhir, aturan 6. Jika berat sedang dan tingkat kekotoran tinggi. Grafik terakhir ini merujuk kepada aturan inferensi untuk kondisi berat sedang dan tingkat kekotoran tinggi, serta bagaimana hal ini menentukan kecepatan putaran akhir. Rules 6. Jika pakaian banyak dan kekotoran tinggi, maka putarannya cepat.
alfa predikat terus 6 sama dengan mu banyak dari join dan mu tinggi dari X sama dengan min dari mu banyak bernilai 50 dan mu tinggi bernilai 58 sama dengan min 0,25 dan 0,80 sama dengan 0,25. Jadi nilai dari Z terus 6 mu dari Z sama dengan Z terus 6 dikurang 500 per 1200 dikurang 500, maka 0,25 sama dengan Z terus 6 dikurang 500 per 700 sama dengan Z terus 6 sama dengan 660. Dan pada kesimpulan kecepatan putaran, Z sebagai nilai akhir sama dengan sigma N ke I alfa predikat I dikali Z ke I per sigma N ke I alfa predikat I. Maka bisa disimpulkan Z sama dengan 0 dikali 1200 ditambah 0,20 dikali 1060 ditambah 0,75 dikali 1025 ditambah 0 kali 1200 ditambah 0,20 dikali 640 tambah 0,25 dikali 660 per 0 tambah 0,20 ditambah 0,75 ditambah 0 tambah 0,20 tambah 0,25. Maka hasil akhir dari Z adalah 1485,75 per 1,4 sama dengan 1061,25. Jadi, metode average atau rata-rata, banyaknya pakaian, jumlah pakaian yang dimasukkan ke mesin bernilai 50, dan tingkat kekotoran, nilai tingkat kekotoran pakaian ada 58 dengan kecepatan putaran 1061. Kesimpulannya, jika banyaknya pakaian bernilai 50 dan tingkat kekotoran bernilai 58, maka kecepatan putaran mesin cuci adalah 1061,25 dan dapat dibulatkan menjadi 1061. Ya, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.